Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Nur Ayani Harliana, peserta Latsar CPNS gelombang 2 dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai agenda 1, sikap perilaku bela negara. Sikap perilaku bela negara terdiri dari 3 materi. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila sebagai landasan ideologi dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat konstitusionalisme. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bukti kepada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah bela negara. Nilai dasar bela negara yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Materi yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer merupakan kemampuan untuk menganalisa suatu pokok permasalahan yang sedang marak terjadi atau trending topik yang menuntut ASN untuk berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap satu persoalan sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Contoh dari isu kontemporer yang pertama adalah korupsi, kemudian narkoba, kemudian terorisme dan radikalisme, kemudian proxy war, yang kelima adalah money laundering, dan yang terakhir adalah mass communication. Isu kritikal. Isu kritikal dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Isu kritikal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu isu saat ini, yaitu kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Yang kedua adalah isu berkembang. Isu yang berkembang ini merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Yang ketiga adalah isu potensial. Kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu yang dimaksud di masa depan. Kemudian teknik-teknik analisis isu. Teknik-teknik analisis isu terdiri dari 3. Yang pertama adalah teknik tapisan isu yang terdiri dari rentang penilaian kriteria AKPK dan USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Yang kedua adalah teknik analisis isu yang terdiri dari mind mapping, fishbone, dan SWOT. Yang ketiga adalah analisis kesenjangan atau gap analysis. Metode ini merupakan alat evaluasi bisnis yang menitik beratkan pada kesenjangan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas
dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah manfaat kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama adalah untuk membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua adalah membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan perjuangan. Yang ketiga adalah menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang keempat adalah membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. Kesiapsiagaan bela negara ini juga akan menjadi modal penguatan jasmani, mental, dan spiritual dalam pelaksanaan tugas CPNS yang memiliki fungsi utama sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu negara dari segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dalam maupun luar negeri. CPNS yang siap siaga adalah CPNS yang mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan kerja. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai agenda 1 sikap perilaku bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.